menindaklanjuti pengaduan masyarakat LSM Perjuangan Rakyat dan tim Arjuna datangi kantor Desa Selomukti dan kantor Kecamatan Melambingan, Kabupaten Situbondo. Hal ini berkaitan dengan polemik sengketa waris yang dialami oleh warga Desa Selomukti, di mana ahli waris merasa keberatan lantaran merasa tidak ada peralihan ataupun keterangan dari ahli waris. Senin, 13 Maret 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita Arjuna News ada di Desa Selomukti dalam hal klarifikasi dan konfirmasi kepada kepala desa. Namun hal ini tidak ada di tempat, ada kepentingan juga ada di Polres Situbondo kan. Jadi ditemui langsung oleh Pak Cari ya, Pak Sekdes. Sekdes ya, Sekdes. Ini dalam hal apa Pak? Hal tadi dari Ketua LSM Perjuangan Rakyat untuk menemui Kades Selomukti, Kecamatan Melandingan ya. Ini dalam hal apa? Adanya pengaduan masyarakat Desa Selomukti ke kantor LSM Perjuangan Rakyat terkait dugaan satu adanya penyelewengan pembuatan sertifikat PTSL, dua adanya dugaan penyerobotan dan dugaan pemalsuan yang diterbitkan oleh program PTSL yang akan kita klarifikasikan dulu kebenarannya. Tahun berapa sih itu? 2022. Gimana sih ceritanya kok bisa sampai ada dugaan penyerobotan atau penyelewengan? Kronologis pembuatan sertifikat atas nama Sucip Adi Mulyo seluas 520 meter persegi tertulis di buku akte 294. Jadi kelebihan tanah yang dimaksud ditempati salah satu warga yang berbatasan atas nama Nurul Fadilah yang menjadi pertanyaan kemana kelebihan pengukuran tanah tersebut yang akan kita bicarakan dulu dengan kepala desa kebenarannya. Apakah buku petunjuk yang dipergunakan tetangga yang dipakai untuk penerbitan PTSL itu benar buku milik sendiri atau buku milik dari Bu Suparna yang tertulis di buku C. Artinya proses dari sertifikatan ini ya menjadi SHL ya, ya. Betul. Nah, kemudian langkah-langkah selanjutnya untuk menemui kepala desa ini apa, Pak Ketua? Langkah awal kita memang harus menemui kepala desa untuk mengklarifikasi dan mempertemukan mediasi musyawarah secara kekeluargaan. Apabila dalam pertemuan tersebut nanti kita tidak membuahkan hasil, kita ke tingkat kecamatan dulu. Setelah itu kita perlu mendatangkan ahli dari BPN untuk menentukan batas dan buku-buku petunjuk yang didapat dari kantor desa. Jadi kita tetap untuk meminta saksi ahli BPN hadir dalam gelarnya nanti. Apakah nanti dugaan penyerobotan ini akan dilakukan bila tidak membuahkan hasil akan dilakukan pelaporan di APH? Nanti kalau dalam gelarnya nanti, apabila dalam temuan-temuan nanti memang itu ada pelanggaran hukum, jadi apakah dalam penerbitan sertifikat itu benar atau tidak berdasarkan buku petunjuk desa, ya kita lakukan langkah-langkah hukum lainnya nanti. Baik itu penyerobotan, ada dugaan pemalsuan, kita tetap mengadakan pelaporan. Artinya sampai tingkat daerah maupun tingkat pusat. Artinya ini langkah awal untuk mediasi di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan ya. Ya, itu ya, yang menjadi datang ke sini ya. Ya, setelah ini kita akan mendatangi kantor kecamatan lagi. Untuk langkah berikutnya, apakah itu gelar perkara ini bisa dimediasi di tingkat desa atau harus di tingkat kecamatan. Makanya sekarang pada hari ini kita akan ke kantor kecamatan menemui camat lagi. Dan setelah dari kantor kecamatan kita menemui kepala BPN Situbondo. Makasih. Jadi kita lanjut ini ya. Ya. Sementara seperti itu, makasih penjelasannya dari Ketua LSM Perjuangan Rakyat. Jadi terkait masalah sengketa waris rupanya. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang ini Arjuna News berada di kantor Kecamatan Landingan, Kabupaten Situbondo, dalam hal menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang mana yang diadukan kepada LSM Perjuangan Rakyat, ketuanya Pak Rahmat Haldadi, untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang mana dalam hal ini di Desa Selomukti, Pak Camat. Jadi ahli waris, sedikit kita jelaskan tadi info yang kami dapat. Jadi ini klarifikasi ke pihak desa, sengketa, Pak Camat. Kenapa sengketa? Karena merasa keberatan ahli waris di mana sudah ber-SHM dalam hal di Desa Selomukti itu sendiri. Warga Selomukti merasa keberatan dan diadukanlah kepada LSM Perjuangan Rakyat untuk mendapat hak-haknya, Pak Camat. Begitu, Pak Camat. Mungkin lebih jelasnya nanti Pak Haldadi dulu yang mengutarakan ya, Pak Camat ya. Maksud dan tujuan ke Kecamatan Landingan, Bapak Camat Landingan, selaku Bapak Camat Landingan, Bapak Anang ya. Siap. Monggo diaturkan Pak Haldadi, mungkin dijelaskan maksud dan tujuan apa datang kemari dan apa yang menjadi permasalahan yang sudah diadukan kepada LSM Perjuangan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dalam pertemuan ini. Kita awal tadi sudah mendatangi kantor desa Selomukti, tapi kepala desa tidak di tempat, ada acara di Polres Situbondo. Kontak person tetap akan bertemu untuk klarifikasi selanjutnya. Langkah berikutnya kami mendatangi kantor Kecamatan Melandingan. Pada hari ini bisa bertemu dengan Pak Camat. Panjang lebar membicarakan masalah aduan masyarakat Selomukti kepada kantor kami terkait adanya dugaan penyerobotan tanah melalui program PTSL, di mana kedua belah pihak tersebut, satu pemegang hak adalah SHM yang peruntukannya dan pembuatannya sudah prosedur ya, melalui keterangan waris, akte hibah, dan beberapa ahli waris lainnya sudah tidak ada permasalahan adanya persetujuan ahli waris yang lain. Di dalam pembuatan sertifikat itu ada luas 520 meter persegi. Dalam sertifikat adalah luas sebagian 294 meter persegi. Jadi luas sebagian ini masih belum diukur, belum dikuasai untuk dibuatkan sertifikat. Jadi salah satunya tetangga yang berbatasan yang bernama Nur Fadila sudah memunculkan sertifikat atas nama Nur Fadila melalui program PTSL. Yang kita pertanyakan dari pemilik tanah yang sah, kok bisa terbit sertifikat tanpa melalui prosedur ahli waris yang sah sebagai pemilik tanah dari keluarga Bu Suparna yang selama ini di usianya hampir 80 tahun masih sehat walafiat. Jadi dipertanyakan dari mana terbitnya sertifikat tersebut dengan petok yang berbeda dan parcel yang sama. Jadi adanya kejanggalan dalam buku letter C yang saya lihat, Suparna itu adalah pemilik yang sah, sedangkan yang di samping ini dalam penerbitannya PTSL tidak ada ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan penerbitan sertifikat dalam PP 10 yang menyebutkan di sana harusnya adalah penunjukan ada letter C, ada keterangan waris, ada akte hibah, ada akte jual beli, ada riwayat tanah, dan sesuai prosedur penerbitannya. Jadi saya lihat sertifikatnya hanya muncul berdasarkan SPPT yang ada. Sedangkan pemilik yang sah sudah prosedur sekali sertifikat yang dimunculkan. Makanya kami setelah tidak bisa menemui kepala desa, tapi masih kita akan bertemu lagi di Situbondo, makanya kita langsung ke Kecamatan Melandingan, koordinasi dengan Bapak Camat.
dan segala sesuatunya sudah kami tunjukkan bukti-bukti yang ada. Jadi mungkin ada pendapat-pendapat yang perlu kita terima dari Bapak Camat dan sudah sangat saya pahami seperti itu. Dalam hal ini berarti ada merasa keberatan itu yang kita sampaikan itu ya. Berarti program PTSL nih, Pak Artadi ya. PTSL, betul. Artinya ada nih dugaan perbuatan melawan hukum gitu ya dalam proses pensertifikatan ya, tidak melibatkan ahli waris. Nah, dalam hal ini mungkin keterangan-keterangan yang disampaikan Pak Artadi, Pak Camat ya, dari perjalanan program pemerintah nih, program PTSL pensertifikatan sertifikasi tanah ini, kok bisa sih Pak tidak bisa melibatkan ahli waris nih, Pak Camat? Mohon izin, mohon penjelasannya Pak Camat. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Ini dari LSM Arjuna dengan LSM Perjuangan Rakyat, Arjuna News Online, Pak. Dari Arjuna Online. Jadi pada prinsipnya saya mengucapkan terima kasih dulu. Siap. Inilah bentuk kepedulian kita semua sebagai warga negara. Tidak ada yang paling di antara kita kalau kita itu duduk bersilaturahim seperti ini. Ketika kemudian dari sektor bawah desa, pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten, peran pengawasan LSM, pers, kemudian apapun bentuknya itu, unsur masyarakat itu dapat bisa membantu memberikan informasi kepada kami semua, karena inilah mata, telinga, dan corongnya di masyarakat yang bisa membantu kami untuk menerima keluhan itu. Makanya saya terima kasih kepada seluruh teman-teman LSM, pers, dan lembaga sosial masyarakat yang lain. Yang pertama itu dulu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan keluhan, ada sengketa program yang berkaitan dengan hak milik, terutama berkaitan dengan program kepemilikan tanah. Salah satunya adalah program pemerintah yang sudah digulirkan oleh Presiden disebut dengan PTSL itu. Di sana sini memang program PTSL itu menjadi satu program dan target pemerintah yang harus disukseskan. Tapi di sisi lain karena memang ada keluhan dari masyarakat, maka perlu ada penanganan dan tindak lanjut untuk diklarifikasi. Jika kemudian di sana sini ada hal-hal yang tidak sempurna dalam penyelesaian sertifikasi dimaksud, khusus pada masalah kaitannya dengan gugatan atau masyarakat ada yang dirugikan, langkah pertama adalah yang menurut hemat saya pertama adalah klarifikasi dulu kepada kepala desa. Kemudian yang kedua tentu pihak yang merasa dirugikan melengkapi data-data kepemilikannya. Kemudian setelah itu dimusyawarahkan di kepala desa sejauh mana tingkat gugatan yang dilakukan oleh para pihak yang memang merasa memiliki haknya secara hukum. Sisi lain, mereka yang sudah mempunyai legitimasi hak kepemilikan tentu ini perlu ditindaklanjuti juga dengan data-data juga yang pendukung, itu sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang menjadi berita yang menjadi liar. Berita yang liar itu yang dimaksud adalah merasa memiliki tapi tidak mempunyai bukti, kemudian merasa memiliki juga melawan hukum. Nah, untuk memadukan ini tentu ada kepedulian dari pihak desa untuk duduk bersama dulu untuk klarifikasi. Yang pertama itu. Yang kedua, PTSL sendiri itu adalah program pemerintah yang langsung menuju kepada desa. Jadi sementara ini camat tidak terlibat dalam hal yang berkaitan dengan PTSL itu. Tapi namun demikian memang sebagai informasi dari pemerintah memang bahwa ada kemudian di desa tersebut ada program, ya camat hanya bisa menyampaikan hal seperti itu. Tapi camat sendiri tidak masuk tim di dalam PTSL itu. Oleh karena itu yang ketiga perlu selesaikan dengan bahasa
kepala dingin, duduk bersama. Jika kemudian tidak selesai, maka lakukan langkah-langkah sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya kira itu tanggapan Ada saya. ruang mediasi lah gitu ya Pak. Harus dong, Ya. mediasi harus. Jadi hukum itu dibuat bukan untuk menghukum orang. Artinya peraturan dan perundang-undangan itu dibuat bukan untuk menghukum orang, tapi untuk menertibkan. Nah, ketika kemudian itu ada yang dirugikan sesuai dengan spesifikasinya, maka apakah itu perdata atau pidana, maka sesuaikan dengan ranah hukum yang berlaku itu. Saya kira itu. Dalam hal ini materi yang kita sampaikan PTSL kan. Namun pada faktanya PTSL ini berjalan kan Pak Camat, ya, tidak melibatkan di kecamatan itu sendiri. Iya. Nah, ini prosedur atau regulasi yang ada atau memang benar gitu loh Pak Camat? Artinya keterangan waris yang disampaikan itu sampai melewati seperti itu gitu loh Pak Camat. Gimana? Sementara ini sepengetahuan saya karena masih 2 bulan saya di kecamatan Melandingan. Kalau untuk kepengurusan tanah yang seharusnya itu memang harus melalui desa yang punya kewenangan mengeluarkan dokumen awal. Ingat bahwa waris atau surat keterangan waris itu bukan dibuat oleh kepala desa. Itu perlu diingat. Dibuat oleh yang bersangkutan, diketahui oleh desa, itu dalam arti apa namanya, yang mengetahui tentang tingkat kependudukan dan risalah daripada waris itu. Artinya meminta lah ya. Meminta, kemudian yang membuat waris itu sebenarnya yang punya hak waris gitu. Artinya bukan kita yang membuat, bukan desa yang membuat. Makanya di situ kop surat keterangan waris tidak boleh desa. Nggak bisa. Surat keterangan waris itu adalah murni Tidak ada kop. tidak ada kop. Kemudian Mengetahui kepada desa kecamatan. Gitu. Intinya seperti itu. Kemudian harapan untuk masyarakat itu sendiri dalam hal sertifikasi tanah ini apa pesannya Pak Camat? Saya pikir begini, pihak yang merasa dirugikan, kemudian pihak juga yang merasa mempunyai, duduk bersama dengan bahasa yang dingin, kepala yang dingin, itu rembuk dengan bahasa yang hati, sehingga itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Jadi langkah hukum itu adalah langkah terakhir untuk memberikan kepastian hukum. Itu intinya. Tapi bukan berarti kemudian harus menggunakan bahasa yang gitu. Artinya mediasi dulu, berembuk bersama, lakukan bahasa silaturahim untuk diselesaikan bersama kepala desa. Saya kira itu. Terima kasih penjelasannya Pak Camat. Ya. Silakan tadi. Masukan lagi. Apa yang disampaikan Pak Camat tadi, saya sangat sangat prihatin sekali kalau kewenangan camat dalam hal penerbitan surat ini tidak dilibatkan, karena di PP 10 itu disebutkan bahwa penerbitan sesuatu hak untuk menjadi benar itu haruslah berpedoman kepada petunjuk buku desa. Salah satunya letter C. Ya. Juga pendukung lainnya seperti SPPT, buku kerawangan desa, surat pernyataan ahli waris yang menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dalam satu almarhum atau orang tua. Jadi bukan pernyataan desa, memang pernyataan ahli waris yang hanya diketuai desa dan diregister oleh camat mengetahui. Jadi sangat penting. Jadi tindakan preventifnya di sana apabila ada pelanggaran salah satu waris, kemungkinan ada beberapa waris, seumpama waris 9. Jadi yang masuk 3. Jadi ada balance antara desa dengan camat. Oh, coba cross check lagi. Artinya fungsi kepengawasannya berjalan. Iya. Gitu ya? Jadi ada kan koordinasi apa yang saya tadi bilang, BPN juga turun, supervisi, monitoring lagi ya, sosialisasi ini penting. Karena tidak terjadi hal yang seperti ini. Jadi munculnya sertifikat tanpa alasan yang kuat, yang sah dari pemilik yang tanah. Sekarang PTSL muncul begitu saja. Menggugatlah yang punya sebagai pemilik sah, yang sah ini. Akhirnya bersengketa lah. Makanya apa yang dikatakan Pak Nyap tadi, pencari keadilan ini tujuannya bukan menghukum. Pencari keadilan adalah mencari kebenaran, bukan untuk menghukum seseorang. Seperti itu, mencari kebenaran. Itu sangat setuju sekali saya. Makanya ini masukan bagi BPN juga. Untuk melibatkan PTSL kan? Harus melibatkan harus melibatkan. Jadi kan? Prosedurnya penerbitan sertifikat itu sesuai dengan PP 10 itu dilakukan. Jangan hanya menerbitkan saja. Itu pun regulasi yang ada. Iya, gitu. Betul, ya, Pak. Betul, seperti itu. Itu aja.
Terima kasih penjelasannya Pak Ketua. Mungkin kali ini kita sudah gamblang, ada penjelasan dari Pak Camat juga yang dalam hal ini wilayah di Landingan itu masuk desa Selomukti Pak Camat ya. Ya. Nah, langkah pertama lakukanlah mediasi silaturahim, kemudian tidak ada menemukan titik temu atau membuahkan hasil, terserah pengadu melalui kuasa pendampingan, ya kan, di luar pengadilan mungkin dilakukan langkah-langkah yang akan menurut Pak Hartadi, Ketua LSM Perjuangan Rakyat, di kepastian hukum itu. Ya, memang langkah awal kita mediasi desa, tingkat desa, kecamatan, BBN. Kalau memang sudah kedua belah pihak tidak bisa ada kesepakatan perdamaian, selanjutnya ya kita pakai langkah-langkah hukum lainnya nanti yang berwenang seperti itu. Terima kasih Pak Camat penjelasannya dari kami Arjuna News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.